Kritis. Selamat datang di Ngobrol Cerdas Soal Bahasa bareng saya Regia. Hari ini kita akan membahas 3 hal penting yang ada di kehidupan sosial kita, yaitu kemampuan berbahasa, berpikir kritis, dan membangun wacana kritis. Kita sambut narasumber kita, Nabila. Halo Nabila, selamat datang. Halo, terima kasih Regia. Halo Sobat Kritis, senang rasanya bisa berjumpa dan juga berbincang di sini ya. Oke Nabila, langsung aja ya. Sebelum membuka, filsafat bahasa yang salah satu kajian linguistik memandang bahwa kemampuan berbahasa bukan soal tata cara bahasa, tetapi bagaimana menginterpretasikan itu. Bagaimana sih kaitan antara kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir kritis? Oke, baik ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Menurut saya keterkaitan antara kemampuan berbahasa dan juga berpikir kritis itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka kita itu akan dapat menyerap atau menerima informasi itu secara detail dan juga menyeluruh. Nah, berpikir kritis ini kan soal membedah argumentasi, mengidentifikasi prasangka-prasangka yang ada gitu ya. Jadi ketika kita memiliki kemampuan bahasa yang baik, otomatis kita itu akan dapat mudah menyampaikan argumentasi kita, pendapat kita. Kebalikannya, ketika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik atau kemampuan berbahasa kita itu terbatas, maka kita akan sulit menyampaikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Bagaimana mau menyampaikan argumentasi sedangkan kosakatanya di dalam pikirannya aja itu tidak ada gitu ya. Sehingga kemampuan otak kita untuk berpikir kritis itu menjadi tumpul. Nah, teman-teman diibaratkan itu seperti sebuah pisau. Ketika pisau itu terus diasah, terus digunakan, maka kemampuan dia memotongnya itu akan semakin tajam gitu ya. Tetapi ketika pisau itu dibiarkan seperti itu, maka pisau tersebut akan tumpul. Nah, menurut Tarigan juga ada 4 kemampuan atau keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama itu adalah menyimak. Di mana menyimak ini tuh kita diminta untuk memahami teks atau sebuah ujaran dari orang lain gitu ya secara lisan. Lalu yang kedua itu ada berbicara. Nah iya betul, yang kedua itu ada berbicara. Nah kemampuan berbicara ini tuh kita itu mengeluarkan ide atau gagasan yang ada di pikiran kita. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan membaca. Membaca ini tuh kita bukan patut sih, lebih ke ditekankan untuk dapat memahami sebuah makna yang ada di sebuah teks gitu. Lalu yang terakhir itu adalah menulis, di mana keterampilan atau kemampuan menulis ini tuh akan tercipta ketika kita itu sudah bisa ketiga keterampilan tersebut, yaitu menyimak, berbicara, membaca. Nah, ketika kita sudah bisa ketiga ininya, maka kita akan bisa menulis. Karena menulis ini tuh merupakan penyampaian ide atau pikiran melalui sebuah tulisan. Seperti itu. Oh, berarti pengajaran berpikir kritis itu merupakan bagian dari pengajaran bahasa ya? Iya, betul. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan itu ya, yaitu membangun wacana kritis. Nah, di era banjir informasi seperti sekarang ini, apa sih wacana kritis dan bagaimana dan mengapa kita perlu membangunnya? Oke, memasuki pembahasan ke wacana kritis ya. Jadi wacana kritis itu tuh merupakan diskusi atau komunikasi yang bertujuan untuk menantang, mempertanyakan, serta menganalisis kekuasaan atau ketidakadilan yang terselubung di dalam sebuah bahasa gitu. Nah, jadi wacana kritis ini tuh bukan sekedar ajang untuk berdebat saja, tetapi untuk mengupas tuntas tentang persoalan sosial dan juga ideologi yang ada di dalam sebuah teks atau wacana gitu. Misalnya kita itu sering mendengar istilah kaum rebahan, betul? Ya, betul kan? Sekarang itu sering banget kaum rebahan. Nah, dalam konteks wacana kritis, maka kaum rebahan tersebut itu akan ditanyakan siapa yang membuat istilah itu, apa tujuan pembuatan istilah itu gitu. Lalu kapan istilah itu dapat digunakan, seperti itu. Jadi wacana kritis itu tuh bukan hanya sekedar perdebatan saja, tetapi juga mengupas seluruhnya tentang teks-teksnya. Oh, jadi kita tuh tidak hanya menerima istilah, tetapi juga kita bedah implikasi sosialnya gitu ya. Iya, betul. Lalu cara membangunnya ya. Yang pertama itu kita bisa melihat dulu atau
memahami, menyadari bahwa bahasa itu merupakan sebuah kekuasaan. Lalu yang kedua itu kita harus paham bahwa diri kita ini itu harus memiliki argumentasi yang logis gitu. Lalu yang ketiga adalah dengan cara melihat konteks sosial dari setiap pernyataan yang ada, seperti itu. Nabila ya, bisa gak sih berikan tips and trik untuk membangun wacana kritis dalam kehidupan sehari-hari gitu? Iya, boleh banget ya. Dan saya yakin gitu ya kalau teman-teman menerapkan ini akan mampu berpikir kritis, insya Allah. Yang pertama itu dengan cara bertanya siapa. Kenapa kita bertanya siapa? Ketika kita sudah mengetahui sumber informasi atau sumber wacana, siapa yang membuat ini tuh, maka itu akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi sebuah wacana. Lalu yang kedua itu bertanya mengapa. Mengapa penulis ini tuh atau mengapa pengujar ini tuh menggunakan kata ini gitu, menggunakan kalimat ini gitu, sehingga itu dapat melatih berpikir kritis kita. Dan yang terakhir itu adalah mencari bagian yang hilang di dalam sebuah wacana. Nah, dengan mencari bagian yang hilang di dalam sebuah wacana, kita itu dapat melihat bagaimana wacana tersebut itu dapat tersusun. Karena biasanya setiap wacana itu tuh tidak semuanya dimasukkan gitu, tidak semuanya dimasukkan, tetapi sebagian agar pembaca itu tuh menyadari atau berpikir kritis apa yang hilangnya, seperti itu. Oke, tips and trik yang sangat berharga ya. Jadi pada dasarnya kemampuan berbahasa ialah terbang menuju pikiran yang lebih luas dan lebih kritis. Benar sekali. Jadi kita itu jangan hanya menjadi pengguna bahasa yang pasif gitu ya, tapi kita itu harus menjadi pengguna bahasa yang sadar. Apalagi kita di ruang lingkup pendidikan bahasa Indonesia kan ya, kita harus aktif menggunakan bahasa Indonesia dengan baik gitu. Oke, terima kasih Nabila atas ilmunya hari ini. Pembahasan yang sangat bermanfaat ya. Semoga ya. Oke, sobat kritis, mari kita jadikan kemampuan berbahasa kita sebagai senjata untuk berpikir kritis, kemudian membangun wacana kritis di ruang publik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.